Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'in ala umuril ladin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik teman-teman semuanya, kali ini kami dari kelompok 9. Kami kebetulan dari kelompok Phalanx. Kami di sini akan membawa materi tentang penerapan model pembelajaran kooperatif DSD. Tapi sebelum itu kita akan perkenalan terlebih dahulu, di mana kelompok kami terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama, itu diedit ya? Oke teman-teman, kita ulang lagi. Kelompok kami terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama ada Al-Mukarramah Muhammad bin Mubarok. Yang kedua ada Raden Ahmad Zulkarnain. Yang ketiga saya sendiri Kiai Haji. Ya, amin. Setelah kita melakukan perkenalan, kita akan di sini kelompok kami akan membahas mengenai pengertian model pembelajaran, pengertian kooperatif itu sendiri, pengertian model pembelajaran kooperatif, contoh model pembelajaran kooperatif, dan lain sebagainya akan dibahas secara tuntas dan ringkas oleh kelompok kami. Tanpa berbasa-basi lagi, supaya tidak nyangkolongtingkan waktu, kita akan mulai game yuk. Mulai. Oke, teman-teman sudah. Oke, di sini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai pengertian model pembelajaran yang akan dibahas oleh saya sendiri, gitu ya. Kita serius dulu teman-teman. Jadi, serius. Ini di video. Oke, jadi pengertian model pembelajaran itu sendiri, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar. Stop. Nah, di sini teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan namanya model pembelajaran, gitu ya. Kita dari semester 1 sudah dikenalkan mengenai model pembelajaran. Tetapi apa kita mengetahui apa sebenarnya model? Tahu? Model? Kalau misalkan kita melihat seseorang yang sedang catwalk, apa namanya? Model. Kalau misalkan kita mencari baju model? Model. Video. Oke, jadi sebenarnya apa sih model gitu ya? Model kalau misalkan kita serap dalam bahasa kita sehari-hari gitu ya. Model itu adalah acuan kita untuk apa? Untuk kondisi tertentu. Misal, saya ingin dicukur model undercut. Nah, berarti model undercut itu model seperti apa? Berarti 0 cm. Berarti masih bagus. Pinggirnya 0 cm gitu ya. Belakangnya 0 cm, atasnya 0 cm botak. Nah, begitu pula dengan baju. Misalkan kita ingin baju model yali-yali gitu ya. Nah, berarti gimana modelnya? Ya yang islami begitu. Nah, itu model. Lalu pembelajaran sendiri kita nanti akan mengajar kepada seorang siswa, seorang anak-anak. Otomatis akan ada yang namanya pembelajaran. Di mana pembelajaran itu ada suatu kegiatan, di mana kegiatan itu adalah untuk menerima ilmu baru atau bahkan mentransfer sebuah ilmu yang baru juga. Nah, itu yang namanya model pembelajaran. Kalau misalkan ini di PPT, model pembelajaran kita mengambil dari referensi artikel. Referensinya apa ini? Kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman. Nah, pedoman dalam kata lain sama dengan acuan, gitu ya teman-teman. Acuannya sebagai apa? Dalam merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar. Berarti serapan dari arti pembelajaran. Itu untuk pengertian model pembelajaran sendiri. Next yuk. Pas bukan? Gila Pak animasi. Nah. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian kooperatif, gitu ya. Kooperatif dapat diartikan sebagai suatu kegiatan di mana setiap individu bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu seperti dalam bidang hukum, pendidikan, dan hubungan, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tidak asing dengan kata kooperatif. Khalayak umum pun menurut saya tidak asing dengan kata kooperatif. Kenapa?
kata kooperatif ini sudah sangat booming di era sekarang gitu ya, di mana setiap aparat juga pasti menggunakan kata kooperatif. Kita melihat di 86 gitu ya, di 86 di Ambarita para polisi yang sedang menangkap maling yang akan menangkap maling, pasti polisi bilang, ayo kooperatif dong, ayo kooperatif. Nah, lalu apa sih sebenarnya kooperatif? Kooperatif itu ya ini, secara sederhananya kooperatif kerjasamalah gitu ya. So apa sih kooperatif lah yang abite, nah berarti kerjasama dengan saya gitu. Kalau dalam hubungan tentu sangat memerlukan kooperatif gitu ya. Hubungan tidak semua tentang cinta, tapi ada kalanya tentang perasaan sama lain. Oke, lanjut yuk. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Raden Ahmad Zulkarnain. Waktu dan tempat saya persilakan. Di sini ada ciri-ciri dari pembelajaran kooperatif, teman-teman. Nah, menurut Andreas 2007 mengumumkan bahwa pembelajaran yang menggunakan model ciri kooperatif itu ya seperti yang tertera di PPT. Jadi siswa itu bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu apa ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut Arendt 2007, teman-teman. Nah, dia tuh mengungkapkan bahwa yang pertama itu siswa bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan belajar. Itu ciri-ciri kooperatif yang pertama. Nah, ciri-ciri kooperatif yang kedua, nah tim-tim yang sudah dibentuk itu terdiri dari siswa-siswa yang berprestasi rendah, sedang dan tinggi. Jadi dibedakan ini teman-teman, dibedakan. Jadi dalam satu kelompok itu terdapat siswa yang prestasinya rendah, sedang dan tinggi. Jadi contohnya inilah gitu ya. Contohnya kayak gini. Jadi gitu teman-teman. Nah, yang ketiga itu jika memungkinkan tim-tim itu terdiri atas campuran ras, budaya dan gender. Jadi jangan yang cowok-cowok semua, jangan yang cewek-cewek semua. Jadi jika bisa itu digabungkan cowok dan ceweknya gitu. Atau yang beda agama, beda ras itu bisa digabungkan saja jadi satu tim. Gitu. Nah, terus yang terakhir yang keempat ada sistem rewardnya berorientasi kelompok maupun individu. Jadi si guru itu kalau misal tim-tim yang itu ada yang paling bagus, kerjanya paling oke lah hasilnya, dikasih rewardnya. Reward. Dikasih reward. Nah, rewardnya itu reward. Maklum. Jadi rewardnya itu bisa individu ke individu atau per kelompoknya langsung dikasih gitu teman-teman. Oke, guys. Nah, tadi kan kita sebenarnya ini berbeda yang kebalik untuk itunya. Harusnya pembelajaran kooperatif dulu. Apa arti pembelajaran kooperatif? Kan tadi baru disebut apa pengertian model pembelajaran dan kooperatif. Nah, sekarang dihubungi. Pembelajaran kooperatif itu adalah model pembelajaran yang sistematis dengan mengelompokkan siswa untuk tujuan menciptakan pendekatan pembelajaran yang efektif
dan mengintegrasikan keterampilan sosial yang bermuatan akademis. Nah, sehingga model pembelajaran kooperatif itu adalah pemanfaatan kelompok kecil untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam kelompok itu. Sehingga kalau anak-anak nyelesain tugas itu setiap anggota itu kerjasama gitu, jadi saling membantu untuk memahami satu materi tersebut. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Dumi. Oke, selanjutnya yaitu ada Nah teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan. Oke, kami dari menurut analisis dari kelompok kami itu ada 5 kelebihan dari pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan sosial peserta didik. Jadi kalau namanya kooperatif kan kayak kerja kelompok gitu. Jadi ya meningkatkan sedikit demi sedikit meningkatkan kemampuan sosial peserta didiknya. Terus yang kedua meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jadi melalui interaksi sosial siswa lebih termotivasi untuk belajar dan lebih termotivasi untuk belajar pada teman-temannya gitu. Jadi misal si kita pintar misal, terus si ininya satu kelompok si Sarah ya sama si Laili satu kelompok misal. Terus si kitanya pintar, terus yang ininya tuh si Sarahnya enggak jadi apa ya si ini tuh si Sarah tuh tertarik pengen ikut belajar gitu. Apa sih kooperatif itu gitu misal gitu. Jadi apa ya ada Terima kasih Pak Juri. ya gitu ada ketika ada satu kelompok yang mana satu kelompok itu kan misal 3 orang nih, sama orangnya pintar, terus yang misalkan kita unggul atau asor. ya rendah hati kan, rendah hati kan, iya rendah hati. Jadi kita membagi contoh 3 orang, ini pintar, sedang dan nah iya. Nah jadi yang setengah ini, yang sedang ini, jadi apa ya ada termotivasi untuk belajar lebih untuk mengetahui materi yang tadi dijelaskan gitu. Terus berapa yang ketiga? Meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Mungkin ini lebih jelas lah, meningkatkan prestasi peserta didik. Terus yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, dengan adanya kelompok ini, dari siswa itu ya bisa saling tukar pikiran, kita tukar pukul. Terus yang kelima, membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Jadi menurut saya kalau kelompok itu ya, kalau kelompok ya pasti menurut saya mah menyenangkan gitu. Karena apa ya? Karena dari gurunya tuh jarang memperhatikan gitu. Benar. Dari sana sih kan gurunya kayak gitu kan. Ya. Terus juga jadi guru tuh ya harus pintar-pintar gitu, langsung ke sini langsung ke situ. Selanjutnya itu. Nah itu ada kekurangan pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Meskipun waktunya lama gitu ya, teman-teman kan ada waktu tuh buat kerjain kelompok. Jadi ya waktunya lama gitu. Jadi apa guru tuh harus bisa apa yang mengatur waktu dengan baik. Meskipun ya dibikin RPP lah gitu, pengerjaan kelompoknya berapa menit, terus
untuk kesimpulannya berapa menit gitu lah. Tapi dengan adanya perlu ini ya Ya gitulah. enggak, maksudnya makanya materi itu disampaikan gitu, meskipun dari beberapa orang nggak tahu itu disampaikan sama temen yang bisanya. Lanjut yang kedua, ada potensi dominasi oleh beberapa peserta didik. Yang pintar dominasi. Jadi siswa itu lebih dominan cenderung mendominasi diskusi. Contohnya, jadi beberapa siswa itu yang nggak bisa, maksudnya nggak berdominasi, bisa diskusi. Terus ada yang sendirian juga kan, pengen sendirian, aku mah sendirian aja lah, nggak apa-apa. Banyak cowok gitu. Terus yang ketiga, kesulitan mengelola kelas. Jadi ini tuh tantangan dari guru gitu. Misal ya yang dari guru kita mengelola kelas juga gitu. Jadi guru itu ya kayak keteteran gitu, teman-teman, keteteran sana sini harus bisa semuanya tuh ya tersampaikan materinya gitu. Oke, selanjutnya itu yang terakhir, tidak semua peserta didik cocok kan? Tidak semua peserta didik cocok dengan pembelajaran kooperatif. Yang tadi sudah jelaskan gitu ya teman-teman. Ada yang pengennya sendirian, ada yang kelompok. Jadi kita itu, misal kita pengennya hari ini tuh kelompok gitu, pembelajarannya berkelompok. Jadi ya mau gak mau yang teman apa siswa yang sendirian itu ya harus gabung gitu. Ngerti? Kalau oke, selanjutnya akan dibahas sama Ustadz. Ya, Ji. Iya. Asal Jo. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas mengenai model pembelajaran kooperatif gitu ya. Belum. Kalau tadi itu pengertian, kalau sekarang lebih ke example. Oke, sebenarnya teman-teman, untuk model pembelajaran kooperatif sendiri itu sangatlah banyak gitu ya. Kalau sekarang kita searching di internet gitu ya, saya di artikel sangatlah banyak. Tetapi di sini saya membawa hanya 3 model pembelajaran kooperatif, di mana ketiga ini ada pembanding dari satu ke yang satunya gitu ya. Nah, kalau sebenarnya cooperative learning itu kan memang pembagian kelompok kecil gitu ya. Kalau secara nama dan secara pembagian sama dibagi kelompok, tetapi yang membedakan adalah secara teknis dari pemaparannya, dari presentasinya, dari segi materinya gitu ya, dan dari segi yang lainnya. Nah, kali ini model pembelajaran yang pertama yang akan saya bahas adalah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw gitu ya. Tipe jigsaw. Nah, sebenarnya teman-teman, kita sudah pernah mencoba untuk menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Kapan gitu ya? Semester kemarin dengan Pak A. Ada yang tahu? Semester 3 dengan Pak A. Sorry. Nah, pokoknya dengan Pak A waktu itu kita pernah dibagi kelompok kecil. Setelah dibagi kelompok kecil yang mendapatkan materi yang sama dengan kelompok lain dikumpulkan. Ada yang pernah? Pernah? Nah, itu merupakan model pembelajaran tipe jigsaw. Jadi model pembelajaran tipe jigsaw itu kita dibagi dulu dengan kelompok kita sendiri gitu ya. Misalkan saya mendapatkan materi ikan, baru mendapatkan materi gajah. Ijul mendapatkan materi monyet. Materi Ijul. Materi. Nah, nanti ada kelompok lain yang materi sama, misal kita mendapatkan materi ikan, saya dengan Gita satu kelompok lagi. Nah, tujuannya apa? Kita akan bertransfer ilmu gitu ya. Nih, ilmu yang kelompok kami dapatkan mah ini. Nah, apakah ada pembeda dengan kelompok yang lain? Kalau misalkan ada pembeda, kalau misalkan ada pembeda teman-teman, nanti kita bisa menyerap ilmu dari kelompok lain ataupun sebaliknya seperti itu. Nah, setelah itu apa? Setelah itu melakukan pemaparan seperti biasa, kembali lagi ke kelompok semula. Nah, seperti itu. Itu model pembelajaran tipe jigsaw. Selanjutnya ada model pembelajaran think, pair, share, gitu ya. Mungkin dari namanya sudah tahu gitu ya. Think, berpikir. Pair, berpasangan. Share, berbagi. Nah, jadi benar.
Nah, tadi sudah dikemukakan bahwa berpikir berbagai pasangan gitu ya. Nah, jadi bagaimana sistemnya gitu ya? Sistemnya seperti ini. Jadi ini tidak dibagi terlebih dahulu sebagai kelompok. Jadi kita seperti individu terlebih dahulu. Misal, saya mendapatkan materi ikan. Wilky mendapatkan materi dinosaurus. Misal. Nah, nanti kita akan memasangkan gitu ya. Misalkan saya dipasangkan dengan saha. Hah? Sama ikan lagi begitu. Dengan orang yang materinya sama dengan saya. Jadi ini formasi kelompoknya hanya berdua. Nah, jadi nanti ketika kita sudah mendapatkan materi dan yang ikan satu pun sudah mendapatkan materi, nanti kita digabung dipasangkan gitu. Nah, saran saya kalau misalkan ingin melakukan dan melaksanakan model pembelajaran tim PSR, teman-teman kalau misalkan di SD apalagi di kelas tinggi, lihat dulu pasangannya. Biasanya laki-laki dipasangkan dengan perempuan. Nah, perempuannya nggak mau. Jadi yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri. Nah, jangan seperti itu teman-teman. Jadi sebisa mungkin dipasangkannya yang asor dengan nah, begitupun sebaliknya papa sebaliknya papa. Nah, berita teman-teman. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran group investigation. Nah, sebenarnya untuk model pembelajaran ketiga kita sudah melaksanakannya dari semester 1, di mana model pembelajaran ini kelompok diberikan leluasa untuk mencari materinya sendiri, gitu ya, referensinya sendiri, tidak dijelaskan oleh guru, dan pokoknya ini serba mandiri. Nah, saran saya untuk model pembelajaran ketiga ini agak kurang cocok kalau misalkan diterapkan di SD kelas rendah. Kalau di SD kelas tinggi masih bisa saja masuk, tetapi memang harus dalam pengawasan oleh guru. Cocoknya ini diterapkan di SMA, di kuliah gitu ya, oleh para mahasiswa, karena kita sering menggunakan model pembelajaran ini karena mungkin dosennya sangat rajin dan ingin melihat kompetensi di diri kita gitu ya. Oke. Cukup? Habis? Nah, habis. Benar habis? Iya. Coba lihat dulu. Enggak. Saya masih enggak bentar beres. Oke, sekian peserta dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Sudah apa tuh? Kan masih sekian. Assalamualaikum. Untuk selanjutnya langsung isi diskusi teman-teman. Silakan bagi teman-teman yang punya pertanyaan langsung keluar. Oke, silakan langsung diboto. Oke, boleh. Saya Aprilia Kasrastari dengan NIM 2202259. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, terima kasih juga atas pemaparannya yang unik. Di bahasan mengenai kekurangan tadi kan disebutkan kalau ada potensi dominasi dari beberapa peserta didik, di mana kalau ada dominasi itu biasanya ada yang jadi ketergantungan atau malah jadi nggak mandiri gitu. Nah, gimana mastiin kalau nggak ada siswa yang ketergantungan dari pembelajaran kooperatif itu, terus kalaupun ada, apa yang akan terjadi pada hasil pembelajarannya? Oke. Terima kasih. Sama-sama. Mau langsung jawab? Oke. Baik. Mengenai pertanyaan dari saudari, gitu ya. Dari siapa? Kan tadi soal dominasi, gitu ya. Pasti setiap kelompok itu ada dominasi. Itu belum di SD, mau di perkuliahan. Justru di perkuliahan padahal mah sudah mandiri. Sedangkan di SD kan anak-anak masih belum memiliki pemikiran yang tinggi gitu ya. Nah, caranya bagaimana supaya tidak setidaknya meminimalisir adanya dominasi gitu ya. Kalau misalkan hilang agak susah sebenarnya. Tapi kalau misalkan katanya diganti meminimalisir, mungkin ada strateginya. Waktu kemarin, pertemuan kemarin dengan Ibu Cucun, ya, dengan Ibu Cucun sama membahas mengenai cooperative learning atau pembagian kelompok kecil. Nah, di sana dikemukakan oleh beliau bahwasanya
ada prasyarat gitu ya untuk menentukan suatu kelompok. Yang pertama tadi saya temukan dari Barok, ada asor, kompak, unggul. Nah, minimal satu kelompok harus ada ketiga tingkatan itu gitu ya. Nah, nanti pun akan timbul misalkan yang asor, orang mah gawean naon gitu, yang gaweannya itu yang unggul. Nah, caranya gimana? Caranya adalah membagi dengan sejelas mungkin tugas-tugas yang diberikan oleh yang dikerjakan oleh anak. Guru jangan melepas, karena kadang bingung gitu. Kalau anak-anak SD pasti bingung, ayo orang bagian apa? Orang mah udah memaluan gitu ya, introvert, dia gak mau ngomong sama temennya, cicing kayak kieu, adai kayak gitu. Nah, caranya guru kita ini jangan terlalu kalau pas udah dibagi kelompok udah anak silakan kerjakan, bapak mau ngopi. Nah, jangan seperti itu. Mau nyebelah bisa jangan. Jadi kita harus menjelaskan, misalkan, oke anak-anak yang tadi kan biasanya kalau di SD pembagian kelompoknya, sok silakan sekarang sebut dari nomor 1 sampai 100 misalnya, 1 sampai 5. Nah, nanti teman-teman berdasarkan nomor itu, kalau misalkan kategorinya sama gitu ya, ada yang nomor 1 misalkan asal hunkul, tapi kan nggak mungkin. Nah, caranya ada tadi kata Barok mah, guru harus set. Nah, kita kelompok masuk gitu, tanya kan pas kita masuk kita melihat nih, anak ini kayaknya dia jarang berkontribusi di kelompok. Coba kita jelasin, anak-anak gitu, ini tugasnya gimana? Siapa yang dari materi gitu ya? Siapa yang bagian nulis? Kan nggak mungkin kita bikin PPT di SD. Bawa laptop belum mungkin, anak-anak bisa sendiri gitu ya. Coba kita tanya pendekatan secara hati ke hati. Kalau misalkan sudah ada jawaban dari anak-anak, oh masih ada yang kurang, ternyata si anak ini tidak mendapatkan tugas. Nah, kita coba lakukan pendekatan lagi. Kenapa anak ini nggak dapat tugas? Bu, itu mah udah diem wae. Nah, kan pasti anak kamu jawab gitu. Nah, nanti kamu, oh ya udah kita bagi tugas aja, biar sama-sama rata. Kayak gitu mungkin. Berapa kali dari Ustadz Barok? Cukup ya? Cukup. So, ini ada tambahan dari buat update sedikit ya. Kita tuh nanti kalau ada anak yang mendominasi atau apa nggak kebagian tugas kayak gitu, kita bisa pakai teknik round robin. Kalau di kooperatif kan ada teknik round robin. Kalau round robin tuh jadi round robin tuh kita melibatkan setiap anggota kelompok secara bergantian untuk mengungkapkan idenya atau gagasannya. Jadi anak tuh ngerjain tuh pasti mikirin juga, oh ya saya juga harus ngungkapin ide, harus presentasi kayak gini, ngomongnya gantian. Jadi saya ngerjain satu lah minimal kan gitu. Jadi satu gantian gitu, bagi-bagi tugasnya juga. Bisa pakai teknik round robin itu. Mungkin cukup dan Oke, cukup. Lanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke, waktu sudah mau apa? Izin dulu. Coba dulu. Dari tadi. Sama kayak ada ya, tadi kan ada kekurangannya pada potensi didominasi oleh beberapa peserta didik. Dan namun untuk pertanyaannya, bagaimana sih cara memberikan kesempatan bagi siswa yang pendiam dan merasa berbicara, dan bagaimana cara membagi siswa yang sulit bekerja sama dengan kelompok? Oke, siap. Jadi pertanyaannya lebih aja ya. Oke, jadi bagaimana cara memberikan kesempatan bagi siswa yang lebih pendiam untuk berbicara? Gitu. Menurut saya untuk siswa yang kayak gitu tuh dari gurunya itu kayak menciptakan suasana, menciptakan lingkungan yang lebih ramah gitu. Jadi untuk gurunya itu jangan apa ya, lebih menghargai mana yang siswa yang masih kurang dan siswa yang mampu gitu. Jadi harus bisa menghargai gitu sama lain. Terus juga kalau misal ada siswa yang apa dibilang kurang gitu. Nah, jadi yang lebih pintar ini harus bisa mendengarkan apa yang si ini sampaikan gitu. Jadi jangan sampai yang lebih rendah ini ya merasa gitu tuh nggak usah apa bicara ngomong lagi aja, nggak usah lah gitu. Jangan sampai ada pikiran kayak gitu. Jadi harus sama-sama mendengarkan. Terus juga tadi apa yang kedua tuh membantu siswa kesulitan Kerjasama dalam kelompok. ya. Menurut saya apa ya? Membantu siswa yang kesulitan dalam kelompok gitu ya. Bekerja sama kelompok. Ya. Sampai Barok kemana? Nah ada sih kayak gitu ya. Enggak semua siswa tuh saling bekerja sama.
kita lihat aja di sini di kampus, di lingkungan kampus yang udah dibilang gede atau kenapa gitu ya. Jadi ada salah satu orang yang apa ya, yang bisa kerjain, terus ada yang belum, jadi gitulah. Terus untuk ininya solusinya membantu dalam kesulitan masalah kegiatan. Jadi membimbing dan membantu siswa dalam kesulitan melaksanakan atau mengerjakan sesuatu. Ajarkan siswa yang untuk terbiasa ditampil di depan kelas dan memberikan nasihat yang lebih baik untuk siswanya gitu. Barangkali tambah Cukup? Satu mau nanya. Cukup Kak? Oh, boleh. Sebelumnya izin menambahkan untuk Teh Fitri dan juga yang tadi ya Teh April karena berhubungan juga gitu. Yang Sadul ketahui bahwasanya kooperatif itu kunci intinya itu memberikan tugas yang jelas gitu pada setiap anak, karena perbedaan kooperatif sama kolaboratif itu kalau tidak salah sepengetahuan Sadul, kooperatif itu penilaian guru tetap pada masing-masing siswa dan kolaboratif itu penilaiannya tetap kelompok gitu. Nah, jadi ketika nanti misalkan ada anak-anak yang kurang berkontribusi, kalian bisa memberikan itu kenapa penting gitu menyampaikan tujuan pembelajaran, terus juga analisa atau diagnosis awal itu, makanya itu kenapa jadi penting di kooperatif gitu. Nah terus juga yang tadi kenapa pokoknya gitu ya, pokoknya sampaikan kepada anak-anak bahwasanya pembelajaran berkelompok ini tetap memfokuskan pada penilaian diri mereka masing-masing. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sadul. Mohon maaf ya, duduk. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir. Tadi dua. Udah dijawab Ilham. Oh ini nih, mulai. dari Pak mau ngacung tadi. Kamu siapa? Sebutlah. Tulis lagi. Saya ini dulu Nanya mengenai pendapat dari kelompok kalian, Pak. Kan tadi sudah disinggung mengenai pembagian kelompok itu harus seimbang gitu antara siswa yang pintar, sedang, sama asal gitu ya. Nah kan seringkali di kelas itu misalkan siswa itu ada yang sudah berkelompok gitu, itu aku maunya sama yang ini, kok ibu aku maunya sama yang itu. Nah pertanyaannya menurut pendapat kelompok kalian bagaimana cara guru untuk memberikan pengertian bahwasanya pembagian kelompok itu harus merata? Oke. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi, memang kalau sebatas teori agak susah begitu ya, karena praktekan di lapangan memang pasti berbeda begitu. Nah, memang pasti ada di setiap kelas anak-anak yang punya circle-nya masing-masing, sahabatnya masing-masing gitu ya, dan dia tidak mau dipisahkan. Nantinya pemikiran seperti itu akan terbawa dia pada saat SMP, SMA, kuliah yang sama. Nah, caranya apa? Kita harus memberikan pengertian terlebih dahulu secara hati ke hati. Kalau misalkan wanita diberikan pengertian secara hati ke hati, kalau misalkan laki-laki ditonjok aja. Nah, kita omongkan saja, kita kemukakan bahwasannya kenapa kita membagi kelompok. Nah, pembagian kelompoknya pun jangan tiba-tiba ditunjuk sama kita. Misal kamu sama ini, nah nanti anak-anak bakal keberatan. Tapi upayakan sekreatif mungkin gitu ya. Kan ada guru yang membaginya tadi secara nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang guru bahkan dia ngalungkan batu bata. Kertas, dia menggulung-gulung kertas, dia balik ke belakang, dia alungin gini. Nanti yang nangkap bola pertama kelompok 1, yang nangkap bola kedua kelompok 2. Nah, jadi anak-anak bakal orang dingsahanya, orang dingsah. Nah, anak-anak bakal kayak gitu. Kecuali kalau misalkan ditunjuk, anak-anak pasti bakal, orang mau nggak mau bu. Tapi emang susah. Itu kembali ke cara kita pendekatan sebenarnya. Setiap orang memiliki pendekatan yang berbeda, setiap orang memiliki kalimat yang berbeda untuk meyakinkan anak tersebut. Itu mungkin barangkali. Oke, cukup. Ada? Masih ada? Nggak jadi? Nggak jadi? Oh, udah. Oke, baik teman-teman. Karena 5 menit lagi, kasihan kelompok yang ke-7 tadi belum menjawab. Sekian kelompok kami, presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.